Halo teman-teman, jumpa lagi bareng gue Sidik. Kali ini gue bakal ngajarin mengenai project management for dummy lah. Jadi bakal dibahas dengan bahasa yang lebih singkat dan bahasa yang sederhana based on my experience mungkin. Seperti yang kita tahu bahwa semakin kesini kan semakin tinggi kebutuhan akan digitalisasi, mau dia BUMN, mau dia pemerintahan, mau dia swasta, atau mau dia unicorn company, atau mau dia UMKM, semuanya kayaknya butuh banget nih skill-skill seperti leadership, critical thinking, project management, adaptability, digital thinking, bahkan sampai empathy. Cuman yang bakal gue sharing-sharing ini mengenai project management. Apa sih project management? Minimal tahulah project management tuh ada tools apa aja, ada knowledge apa aja, atau ada skill set apa aja yang bisa dipelajari. Tapi based on my experience ya, bisa jadi masih banyak sih di sana yang lebih keren atau lebih jago. Kayak ini gue cuma pengen share, karena kan kalau kita pengen lebih ngerti, kita harus coba sharing dan ngajarin gitu. Nah, apa sih project management? Misal kita mau bikin jembatan. Kita mau bikin jembatan kan harus setup anggarannya berapa, material cost-nya berapa, PIC yang terlibat siapa, terus kliennya siapa, investornya siapa, vendornya siapa. Nah itu, ya project management tuh kayak a whole something selected. Jadi kayak, kan kalau CEO tuh punya perusahaan, bikin PT, terus 5 tahun, setup visi, misi, bla bla bla. Nah kalau project management tuh dalam dalam sesi yang lebih singkat gitu. Misalnya ada project, tadi kan bikin jembatan, terus ini misalnya mau bikin software gitu, atau mau bikin hardware, atau misalnya project kerja kelompok kalian, atau misalnya project bikin rumah, ya, itu tuh semacam knowledge, skill set, atau tools, atau teknik yang dibuat supaya kita bisa maintain control what we can control in this project. Biasanya kayak gitu kan, di dalam project itu kan, ya kita kan pada umumnya sih pengennya ya tahu terima aja gitu. Cuman kan realitasnya ada banyak something yang harus bisa dikontrol, kayak anggarannya, pihak yang terlibatnya, orang-orangnya, investornya, terus kayak misalnya kalau ada fraud gimana, timeline-nya udah sesuai atau belum, sekarang harus ngerjain apa, milestone yang harus di-deliver apa, value yang mau di-deliver customer itu apa. Nah itu something yang harus kita kontrol gitu. Sebenarnya toolsnya ada banyak ya, bisa pakai Trello, bisa pakai Google Docs, bisa pakai Jira. Kalau generasi-generasi yang dulu tuh biasanya pakai Microsoft Projects, di dalamnya kita bisa bikin Gantt chart, milestone, atau hal yang lainnya. Nah, pertama-tama biasanya kalau kita mau setup project, kita biasanya bikin project charter. Nanti di dalam project charter tuh kita bakal isi. Ini tuh projectnya ngapain ya? Timeline-nya ada apa? Ada berapa lama gitu? PIC yang terlibat siapa? Vendornya siapa? Manajemen resikonya gimana? Cost-nya gimana? Partisipannya gimana? Terus paket yang dilibatkan kayak gimana? Biasanya di set di project charter gitu. Kayak muka di bawahnya tuh ini project apaan sih? Kalau investornya ini ROI-nya berapa sih? Kalau misalnya sistem arsiteknya ngelihat ini tuh sistemnya kayak gimana sih? Kalau misalnya product owner tuh ngelihat ini value yang mau di-deliver apa sih? Kalau misalnya UI atau UX ngelihat ini tuh nanti user personanya siapa sih? Nah, ini di setup di project charter. Nah, setelah itu, setelah bikin project charter, kita bikin WBS. Apa sih WBS? Nah, WBS itu kayak work breakdown structure. Kayak misalnya kita membagi pekerjaan yang panjang, ini 6 bulan, menjadi pekerjaan mingguan atau bahkan harian gitu. Kita membagi pekerjaan based on task dan based on priority. Misalnya kita diskusi bareng product owner atau diskusi bareng misalnya UX gitu. Value apa yang mau kita deliver yang memberikan impact mingguan atau bulanan buat customer kita. Dan biasanya kita juga harus bikin sesi khusus sih, kayak prioritasnya apa dulu ya yang mau di-deliver, dengan cost sekian, terus value apa yang di-deliver early ya, something yang bakal dipelajari di next tutorial selanjutnya, mungkin bukan di project management. Seperti yang kita tahu ya, semakin panjang suatu project dan semakin rigid waktunya, bahkan kadang mood dari tim, user, atau sponsor tuh berubah-ubah. Makanya kadang juga recruitment juga selalu berubah. Saya juga kan nge-lead tim juga, ngerjain beberapa project juga nggak semuanya berhasil. Ada yang gagalnya juga, ada lesson learn-nya juga. Dan yang paling penting itu kita harus tuh milestone user tuh pengennya apa. Jangan sampai kita mau deliver tapi kita I don't care what user want, yang penting gue dibayar harian, nggak bisa kayak gitu juga.
Terus juga kita harus bisa maintain daily communication with customer. Terus yang namanya project kan harus maintain daily communication. Jadi kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada kesulitan, speak up, jujur. Kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, ada yang pusing atau gak ngerti, bilang, saya gak ngerti nih, misalnya blueprint untuk bikin jembatan tuh gimana ya, atau misalnya terus sebagai developer, ini IRD-nya gimana? Masa tanyain customer aja? Ini IRD-nya ada nggak, database modelingnya gimana, di FD-nya gimana? Ya udah, lihat dari DB skema yang dulu aja, nggak bisa kayak gitu juga sih. Kita harus jujur-jujuran aja, speak up, ask for help kalau ada something yang kita nggak bisa gitu. Terus kadang kadang kalau kita stuck, kita sebagai project manager juga harus ada sesi brainstorming nih bareng tim. Misalnya stucknya di mana? Apakah stuck di level development? Apakah stuck di level design? Apakah stuck di level customer-nya itu sendiri? Ya harus dibikin brainstorming sih. So far gitu aja tentang project management. Mungkin kalau ada yang pengen didiskusikan, jangan lupa subscribe atau jangan lupa komen di bawah. Aku juga mau bikin grup khusus kalian untuk diskusi tentang project management. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.